Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukri Hamdi dan di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah. Menurut bahasa, aliran Jabariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu jabara yang berarti memaksa dan jabaru yang artinya terpaksa. Secara istilah, Jabariyah merupakan suatu paham yang menolak adanya tindakan manusia atau menyandarkan semuanya kepada Allah. Menurut Jaham bin Abu Sofyan, manusia tidak memiliki kodrat atau kehendak yang dapat mengubah takdir, atau semua takdir telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kadar dan kadarnya. Pada Harun Nasution menyatakan bahwa paham Jabariyah merupakan sebuah paham yang terfokus kepada kadar dan kadar saja, sehingga manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah takdir atau mengubah kadar. Pendapat ini juga pernah disebut bahwa pada paham Jabariyah manusia hanyalah sebagai wayang dan Allah sebagai dalangnya. Latar belakang kemunculan aliran Jabariyah dapat dilihat pada Quran surah Asy-Syaffat ayat 96, yaitu wallahu ya baik. Latar belakang munculnya aliran Jabariyah ini juga dapat dilihat pada Quran surah Asy-Syaffat ayat 96 yang berbunyi wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun, yang artinya padahal Allah telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Latar belakang kemunculan aliran Jabariyah ini juga dapat dilihat dari kisah-kisah, yaitu yang pertama dari kisah Rasulullah yang melihat ada dua orang sahabatnya yang berbeda pendapat soal qada dan qadar. Lalu Rasulullah Subhanahu wa taala menjadi penengah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi penengah dari kedua sahabat tadi supaya tidak adanya kekecauan atau kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan pada suatu kisah juga pernah terjadi pada saat Umar bin Khattab menangkap seorang pencuri dan menginterogasi pencuri tersebut, dan pencuri itu mengatakan bahwa dia mencuri karena sudah ketentuan dari Allah. Dari situ kita sudah dapat bahwa latar belakang munculnya aliran Jabariyah ini telah muncul sejak zaman Nabi dan zaman sahabat-sahabat Nabi. Selanjutnya latar belakang itu telah muncul pada saat zaman Muawiyah atau Bani Umayyah yang saat itu memimpin setelah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Bani Umayyah memakai atau membunuh seseorang atau sebuah pihak yang tidak setuju dengan mereka dan mengatasnamakan takdir Allah seperti yang diajarkan pada paham Jabariyah. Dan saat itu paham Jabariyah telah berkembang pesat, yaitu di Syria atau di saat Muawiyah masih menjadi gubernur. Paham aliran Jabariyah itu ada dua, yaitu paham Jabariyah ekstrim dan paham Jabariyah Paham aliran Jabariyah ini memiliki dua aliran, yaitu paham Jabariyah ekstrim dan paham Jabariyah moderat. Paham Jabariyah ekstrim salah satu tokohnya yaitu Jaham bin Sofyan. Jaham bin Sofyan dalam berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kekuatan atau tidak dapat melakukan apa-apa terhadap takdir. Jadi menurutnya takdir itu telah diatur oleh Allah dan tidak ada satupun yang dapat mengubahnya, meskipun seseorang itu berupaya untuk mengubahnya. Dan manusia tidak boleh keluar dari skenario yang telah diciptakan oleh Allah.
Jadi Jaham bin Abu Sofyan ini berpendapat bahwa segala perbuatan baik atau buruknya itu merupakan datang dari Allah, dan semua konsekuensi itu telah ditetapkan oleh Allah. Jadi Abu Sofyan ini telah berpendapat bahwa dosa pun atau orang yang melakukan dosa besar pun itu ketentuannya atau telah ditetapkan oleh Allah. Nah, karena itulah muncul berbagai pertentangan dari kaum-kaum umat muslim. Kaum Islam pada saat itu merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Jaham bin Sofyan ini telah terlalu ekstrim atau telah menyalahi kodrat Islam pada saat itu. Yang pada saat itu umat-umat Islam mempercayai bahwa semua takdir yang buruk itu belum semuanya tentu yang datang dari Allah. Seperti perbuatan-perbuatan buruk seperti zina atau yang lain-lain itu tidak datang dari Allah semata, melainkan datang dari berbagai insan atau insan itu sendiri. Dan paham Jabariyah yang kedua yaitu paham Jabariyah moderat. Paham Jabariyah moderat pada saat itu salah satu tokohnya Hasain bin Muhammad An-Nazar berpendapat bahwa semua itu memang telah ditentukan oleh Allah. Semua takdir, qada dan qadar itu telah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi manusia tetap ikut ambil adil terhadap semua perbuatan tersebut. Jadi menurut Hasain ini, manusia tetap menjadi tokoh penting dalam semua tindakan yang dilakukan olehnya di dunia ini. Seperti tindakan baik atau buruknya itu tidak hanya dari Allah semata. Dan karena itulah pemikiran Jabariyah ini telah ditentang oleh berbagai kalangan Islam di saat itu. Dan salah satu orang juga menyebutkan atau tokoh menyebutkan bahwa aliran Jabariyah pada saat itu hanyalah minoritas yang telah ditentang oleh mayoritas Islam pada saat itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.